Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, tempat berbagi kisah inspiratif dari seluruh dunia. Kali ini, kami akan membahas fenomena yang luar biasa, bagaimana puluhan gereja di Brazil diubah menjadi masjid, sebuah cerita tentang perubahan, toleransi, dan kekuatan dakwah di negeri yang mayoritas penduduknya non-muslim. Jika Anda merasa kisah ini menarik dan bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami. Dukungan Anda sangat berarti untuk terus menyebarkan informasi positif dan inspiratif. Yuk, kita mulai pembahasannya. Di suatu kota kecil yang damai, setiap hari Minggu pagi, suasana berubah menjadi begitu hidup. Jalan-jalan dipenuhi oleh keluarga-keluarga yang berjalan kaki atau menaiki kereta kuda kecil menuju gereja di pusat kota. Anak-anak berlarian sambil tertawa riang, sementara orang dewasa melangkah dengan tenang, membawa Alkitab di tangan mereka. Gereja itu adalah kebanggaan kota, sebuah bangunan megah dengan menara lonceng yang menjulang tinggi, terlihat dari segala penjuru. Setiap dentang loncengnya menjadi tanda dimulainya ibadah dan mengundang siapa saja yang mendengarnya untuk bergabung. Bagi masyarakat setempat, gereja ini bukan sekadar tempat beribadah, tetapi juga pusat kehidupan sosial mereka. Namun, daya tarik utama gereja itu bukan hanya pada bangunannya yang indah, melainkan pada kehadiran seorang pendeta yang begitu dihormati. Pendeta ini dikenal luas tidak hanya di kota itu, tetapi juga di desa-desa sekitar. Namanya disebut dengan rasa hormat di setiap percakapan. Ia memiliki cara penyampaian yang luar biasa, suaranya lantang, tetapi penuh kelembutan, dan kata-katanya mampu menembus hati setiap pendengarnya. Ia sering mengangkat tema-tema kehidupan sehari-hari, menjadikannya relevan dengan pengalaman masyarakat. Banyak yang mengatakan bahwa mereka merasa tercerahkan setiap kali mendengar khotbahnya. Pendeta ini juga dikenal sebagai sosok yang dekat dengan semua orang. Ia selalu meluangkan waktu untuk berbincang dengan jemaatnya, mendengarkan keluh kesah mereka, atau sekadar berbagi tawa. Tidak jarang ia terlihat berjalan di pasar, membantu seorang pedagang tua, atau menenangkan anak kecil yang menangis. Minggu demi minggu berlalu, dan setiap ibadah selalu dipenuhi oleh jemaat. Bagi banyak orang, hari Minggu bukan hanya hari beristirahat, tetapi juga hari yang mereka nantikan untuk mendengarkan pendeta ini berbicara. Bahkan mereka yang biasanya enggan menghadiri ibadah pun rela datang, hanya agar tidak ketinggalan pesan-pesan yang disampaikan. Namun, di tengah rutinitas yang tampak sempurna ini, sebuah perubahan besar perlahan mulai menyentuh kota kecil itu. Kehidupan yang damai dan pola yang sudah mendarah daging mulai diuji ketika seorang pria asing tiba di kota tersebut, membawa kepercayaan dan tradisi yang berbeda. Hari-hari berlalu, kota itu berjalan dalam ritme yang sama. Ibadah di gereja tetap menjadi pusat kehidupan masyarakat, diiringi dengan kegiatan-kegiatan sosial yang mempererat hubungan antar warga. Kota kecil itu adalah tempat di mana setiap orang mengenal tetangganya, dan kehidupan berjalan dengan pola yang hampir tak pernah berubah. Namun, suatu hari, perubahan kecil yang tak terduga mengguncang keseharian kota itu. Seorang pria asing datang, seorang perantau yang membawa tas sederhana dan wajah penuh ketenangan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai seorang muslim yang sedang mencari tempat tinggal baru untuk memulai hidup yang lebih baik. Awalnya, kehadirannya memunculkan rasa ingin tahu di kalangan warga. Kota ini jarang, atau bahkan mungkin belum pernah, kedatangan seseorang dengan keyakinan yang berbeda. Namun, sikapnya yang tenang, sopan, dan penuh hormat membuatnya segera dikenal oleh beberapa penduduk setempat. Pria itu menyewa sebuah rumah kecil di pinggiran kota, dekat ladang gandum. Rumah itu sederhana, tetapi cukup baginya. Setiap pagi, ia terlihat membersihkan halaman rumahnya, dan menjelang siang ia mulai berkeliling kota untuk mencari peluang pekerjaan. Kehadirannya menjadi bahan pembicaraan di pasar dan di sudut-sudut kota kecil itu. Meskipun beberapa orang bersikap ramah, tidak semua warga langsung menerima keberadaannya dengan tangan terbuka. Ada bisikan-bisikan di antara mereka yang mempertanyakan tujuan pria itu tinggal di kota mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, tindakan pria itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ia mulai membantu warga dengan sukarela, membantu seorang nenek menyeberang jalan, memperbaiki pagar yang rusak, atau hanya mendengarkan cerita panjang seorang petani tua di akhir hari. Sikapnya yang tulus dan perbuatannya yang penuh kebaikan perlahan-lahan mencairkan hati warga yang awalnya penuh keraguan. Namun, tantangan utama pria itu adalah ibadahnya. Sebagai seorang muslim, ia membutuhkan tempat untuk berdoa. Karena tidak ada masjid di kota itu, ia sering terlihat menggelar sajadah di sudut rumahnya atau di bawah pohon besar di dekat sungai untuk melaksanakan salat.
Pemandangan ini membuat beberapa warga semakin penasaran. Pendeta gereja yang terkenal di kota itu adalah salah satu yang paling tertarik. Sebagai seorang pemimpin spiritual, ia merasa bertanggung jawab untuk memahami semua yang terjadi di komunitasnya. Suatu hari, pendeta itu memutuskan untuk menemui pria tersebut. Pertemuan mereka diwarnai dengan percakapan panjang tentang kepercayaan, nilai-nilai hidup, dan tujuan kedamaian yang mereka yakini. Pendeta itu terkesan dengan kerendahan hati dan keyakinan yang dimiliki pria Muslim itu. Dari pertemuan itu, tumbuhlah rasa saling menghormati yang mendalam. Interaksi antara pria Muslim itu dan penduduk kota, termasuk sang pendeta, perlahan mulai mengubah dinamika masyarakat. Kota kecil yang dulunya homogen mulai belajar tentang keberagaman. Hubungan yang awalnya didasarkan pada kecurigaan perlahan-lahan berkembang menjadi rasa hormat dan bahkan kekaguman. Beberapa bulan berlalu, kehadiran pria Muslim itu membawa dampak yang tak pernah diduga sebelumnya. Sikapnya yang ramah, kejujurannya dalam berdagang, dan keteguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya mulai menarik perhatian banyak orang di kota kecil itu. Pria tersebut tidak pernah secara aktif mengajak orang untuk memeluk Islam, tetapi perbuatannya yang mencerminkan nilai-nilai luhur menjadi magnet yang tak terbantahkan. Beberapa warga, yang awalnya hanya sekadar penasaran, mulai mendekatinya untuk bertanya tentang Islam. Pria itu dengan sabar menjelaskan tentang keyakinannya, berbagi tentang tauhid, salat, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam. Tanpa paksaan, beberapa warga pun memutuskan untuk masuk Islam, mengucapkan syahadat di hadapan pria tersebut. Berita tentang semakin banyaknya masyarakat yang memeluk Islam ini perlahan menyebar ke seluruh kota, hingga akhirnya sampai ke telinga pendeta yang dihormati. Awalnya, ia hanya menganggapnya sebagai hal kecil yang tidak signifikan. Namun, ketika jumlah warga yang masuk Islam terus bertambah, pendeta itu mulai merasa risih dan khawatir. Ia merasa bahwa kehadiran pria Muslim itu mengancam posisi gereja yang selama ini menjadi pusat kehidupan spiritual masyarakat. Lebih dari itu, ia merasa bahwa keyakinannya sedang diuji. Maka, pendeta itu memutuskan untuk mengambil tindakan. Dengan dukungan beberapa jemaatnya, ia mengirimkan undangan kepada pria Muslim tersebut untuk berdiskusi secara terbuka. Pendeta itu menyatakan bahwa diskusi ini bertujuan untuk mencari kebenaran, tetapi sebenarnya ia ingin membuktikan bahwa ajaran agama yang dianutnya adalah yang paling benar. Pria Muslim itu menerima undangan tersebut dengan sikap tenang. Ia tidak menganggap diskusi ini sebagai ajang untuk menang atau kalah, melainkan sebagai kesempatan untuk berbagi kebenaran yang ia yakini. Hari yang dinantikan pun tiba. Alun-alun kota dipadati oleh warga yang penasaran. Bahkan, media lokal meliput acara tersebut, menjadikannya peristiwa besar yang jarang terjadi di kota kecil itu. Sebuah panggung sederhana didirikan, dengan 2 kursi di tengahnya untuk kedua tokoh yang akan berdiskusi. Pendeta itu membuka diskusi dengan penuh keyakinan, menyampaikan argumen-argumen teologis yang ia anggap kuat. Ia berbicara tentang doktrin yang ia yakini, sambil sesekali menyinggung Islam secara kritis. Namun, pria Muslim itu menanggapinya dengan kepala dingin. Ia tidak pernah meninggikan suara, selalu menjawab dengan penuh hormat, dan mengutip ayat-ayat Al-Quran serta hadits yang relevan. Ia juga sering mengajak audiens untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang Tuhan, penciptaan, dan tujuan hidup. Diskusi berlangsung selama berjam-jam. Pendeta itu terus mencoba membuktikan pandangannya, tetapi jawaban-jawaban yang diberikan pria Muslim itu justru membuat banyak orang semakin terkesan. Sikapnya yang rendah hati dan argumennya yang masuk akal mulai menggoyahkan keyakinan beberapa pendengar. Pada akhir diskusi, pendeta itu terlihat kelelahan. Meskipun ia merasa bahwa ia telah melakukan yang terbaik, ia tidak dapat menyangkal bahwa pria Muslim itu telah memenangkan hati banyak orang dengan caranya yang lembut dan penuh hikmah. Setelah diskusi itu, gelombang masyarakat yang ingin mengenal Islam semakin besar. Bahkan, beberapa jemaat gereja secara terang-terangan menyatakan keinginan mereka untuk masuk Islam. Peristiwa itu menjadi titik balik besar dalam sejarah kota kecil tersebut, di mana sebuah komunitas Muslim baru mulai tumbuh, mengubah wajah kota menjadi lebih beragam dan inklusif. Namun, ini bukanlah akhir dari perjalanan. Pendeta itu, yang merasa terpukul oleh hasil diskusi tersebut, mulai menghadapi pergulatan batin yang dalam. Dalam kesunyian malam, ia mulai merenungkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pria Muslim itu. Apakah Tuhan yang ia kenal benar-benar seperti yang selama ini ia percayai? Seiring berjalannya waktu, perubahan besar terjadi di kota kecil itu. Semakin banyak warga yang memeluk Islam, terinspirasi oleh perilaku pria Muslim yang kini dianggap sebagai tokoh teladan di tengah masyarakat. Gelombang ini bukan terjadi karena paksaan atau propaganda,
melainkan murni karena keindahan akhlak dan ajaran Islam yang mereka saksikan langsung. Namun, pertumbuhan jumlah Muslim ini membawa tantangan baru, kebutuhan akan tempat ibadah. Selama ini, komunitas Muslim hanya mengandalkan rumah-rumah kecil untuk berkumpul dan melaksanakan salat berjamaah. Dengan bertambahnya jumlah mereka, ruang-ruang itu tidak lagi cukup menampung semua jamaah, terutama saat salat Jumat dan hari-hari besar Islam. Di sisi lain, banyak gereja yang mulai kehilangan jemaatnya. Tidak sedikit gereja yang dulunya penuh sesak pada hari Minggu kini tampak sunyi, hanya dihadiri segelintir orang. Bangunan-bangunan megah yang dulunya menjadi pusat kehidupan spiritual masyarakat mulai kehilangan fungsinya. Melihat situasi ini, komunitas Muslim bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat mengajukan sebuah gagasan, mengalihfungsikan beberapa gereja yang sudah jarang digunakan menjadi masjid. Ide ini awalnya memicu diskusi panjang di antara masyarakat. Sebagian menganggapnya sebagai perubahan yang terlalu drastis, sementara yang lain melihatnya sebagai solusi terbaik untuk kebutuhan umat yang terus berkembang. Namun, yang menarik, keputusan ini akhirnya mendapat dukungan dari pendeta dan jemaat gereja itu sendiri. Mereka menyadari bahwa daripada membiarkan bangunan itu kosong dan tidak terawat, lebih baik digunakan sebagai tempat ibadah yang tetap mengingatkan masyarakat kepada Tuhan, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Dengan hati yang lapang, mereka menyerahkan beberapa gereja kepada komunitas Muslim. Transformasi gereja menjadi masjid dilakukan dengan penuh penghormatan. Unsur-unsur yang dianggap tidak sesuai dengan Islam diubah, sementara bagian-bagian lain yang netral tetap dipertahankan. Proses ini melibatkan seluruh komunitas, menciptakan momen persatuan yang langka di tengah perubahan besar. Kini, kota kecil itu menjadi simbol harmoni dan keberagaman. Gereja yang telah dialihfungsikan menjadi masjid menjadi pusat baru bagi komunitas Muslim untuk beribadah, belajar, dan berkumpul. Azan yang berkumandang dari masjid-masjid baru ini mengisi udara kota, menandai babak baru dalam sejarah mereka. Namun, perubahan ini tidak hanya tentang bangunan atau simbol agama. Lebih dari itu, ini adalah cerita tentang bagaimana keberagaman dapat membawa keberkahan, bagaimana perbedaan tidak harus menjadi penghalang, dan bagaimana hati manusia dapat dipersatukan oleh niat baik dan keinginan untuk hidup berdampingan dalam damai. Di akhir cerita, pendeta yang dulunya merasa risih dengan kehadiran pria Muslim itu kini menjadi salah satu orang yang paling menghormatinya. Ia bahkan sering terlihat berbincang akrab dengan pria itu, menjadikan hubungan mereka sebagai simbol kedamaian yang sesungguhnya. Kota kecil itu telah berubah selamanya, dari sebuah komunitas yang homogen, kini menjadi tempat di mana iman dan akhlak menjadi jembatan yang menghubungkan hati manusia, tanpa memandang latar belakang agama mereka. Demikianlah kisah bagaimana sebuah kota kecil mengalami transformasi besar, yang bermula dari ketulusan seorang pria Muslim, dan akhirnya menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kebaikan dan toleransi memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Terima kasih telah menyimak hingga akhir cerita ini. Jika Anda merasa kisah ini memberikan inspirasi, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel kami, dan bagikan kisah ini kepada orang-orang terdekat Anda. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Insya Allah.